Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozab Aksan. Saya akan menjelaskan modul 4 tentang kas dan setara kas. Di sini ada tabel ceki. Tabel ceki ini merupakan tabel pengendalian internal dari PT Subus. Itu berupa pengeluaran cek, rekonsiliasi bank, dan kas kecil. Untuk tabel ceki ini, untuk PT Subus bisa dikatakan bagus karena lebih banyak jawaban ya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur audit. Prosedur audit ada beberapa seperti uji ketaatan, yaitu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau farat pejabat-pejabat yang berwenang. Itu ada pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan stempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Itu ada pada indeks TOC 2 dan TOC 5. Selanjutnya uji kewajaran. Uji kewajaran kas. Yaitu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas ada pada indeks C. Kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan ada pada tabel C1 dan C2. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan ada pada indeks C1 dan C3. Keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Itu ada pada indeks C1 dan C4. Selanjutnya, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, dilakukan penarikan maju ke tanggal neraca ada pada indeks C1. Selanjutnya, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca ada pada indeks C1. Periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya sudah dilakukan. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali sudah dilakukan. Pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca, ini tidak dilakukan. Selanjutnya, buat daftar koreksi yang diperlukan ada pada indeks C. 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Itu ada pada indeks C. Selanjutnya, bank. Itu lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ada pada indeks CC3 dan CC4. Kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa pembenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, dan setoran dalam perjalanan. Sudah dilakukan. Selanjutnya, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs benar per tanggal neraca sudah dilakukan. Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening tidak dilakukan. Yakinkan bahwa tidak ada lapping Windows dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca sudah dilakukan. Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Itu tidak dilakukan. Kita yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan, sudah dilakukan. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi, sudah dilakukan.
Periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada pada jurnal dan dibukukan ke buku besar pemeriksaan. Meliputi hal-hal sebagai berikut. Ini sudah dilakukan. Yang 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam persyaratan surat pernyataan klien? Dan catat hal-hal yang perlu diberikan saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Itu ada pada indeks C. 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Itu ada pada indeks C. Berikutnya investasi jangka pendek. Siapkan schedule untuk utama dari investasi jangka pendek. Itu ada pada indeks D. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu tidak dilakukan. Minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Itu tidak dilakukan. Keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sudah dilakukan. Kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Itu sudah dilakukan. Yang keenam, melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Itu sudah dilakukan. Selanjutnya, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu ada pada indeks C. Selanjutnya ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini tujuan untuk mengkoreksi transaksi-transaksi yang salah catat. Berikutnya ke tabel C. Tabel C ini ada kas besar. Kas besar ini ada pada C1. Per kliennya 3 juta. Di di debit 8 juta. Jadi total 11 juta. Untuk yang kas kecil ada pada tabel C2. Per kliennya 2 juta. Dan kreditnya 200.000. Untuk auditnya berarti 1,8 juta. Untuk bank CAB ada pada C3, yaitu sebesar 5.849.910, di debit 10.756.500, dan di kreditnya 3.215.000. Totalnya 13.391.410. Untuk bank Lopo ada pada tabel C4. Sheet C4 sebesar Rp36.640.444. Di debit 3.825.226 dan di kredit 3.373.000. Totalnya 37.092.640 rupiah. Ini adalah totalnya. Untuk per klien 47.490.324. Untuk debitnya 22.581.726. Kreditnya 6.788.000. Dan per audit per tanggal 31 Desember 63.284.050 rupiah. Nah, ini ada catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan ini ada pada saat kas kecil ditemukan selisih kas atau kekurangan sebesar 200.000. Itu di debit piutang lain-lain itu 200.000. Kas kecilnya 200.000 di kredit, beban lain-lain di debit, dan kas kecil di kredit sebesar 270.000. Untuk bank CAB di debit piutang usaha di kredit sebesar 10.600.000. Untuk bank CAB di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 156.500. Untuk utang usaha di debit dan kredit pendapatan bunganya di kredit sebesar 990.000. Beban admin bank di debit dan bank CAB di kredit sebesar 25.000. Untuk utang usaha di debit 2.200.000
dan dikredit Bank CAB sebesar 2.200.000. Untuk Bank Lopo di debit piutang usaha dikredit sebesar 3.750.000. Bank Lopo di kredit dan pendapatan bunga di kredit. Bank Lopo di debit pendapatan bunga di kredit sebesar 75.726. Untuk piutang usaha di debit dan Bank Lopo di kredit sebesar 3.350.000. Untuk beban admin bank di debit untuk Bank Lopo di kredit sebesar 18.000 dan beban admin bank di debit dan Bank Lopo di kredit sebesar 5.000. Nah, selanjutnya ada tabel C1 yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Untuk nama perusahaan PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Untuk pemegang kas adalah Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 3 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, jumlah debitnya 24 juta, jumlah kredit 24 juta. Untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu 3 juta. Untuk pemasukan yang belum dibukukan, belum ada. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu 3 juta. Yang B, uang dalam kas. Uang tunai yaitu uang kertas untuk 0 lembar, 125 lembar dengan harga 50.000, total 6.250.000. 170 lembar dengan 20.000 dengan total 3.400.000. 101 lembar totalnya 1.010.000. Untuk 65 lembar totalnya 325.000. Jadi total keseluruhan yaitu 10.985.000. Untuk uang logam 14 keping dengan harga 1.000, totalnya 14.000. 2 keping dengan total 1.000. Total keseluruhan 15.000. Untuk jumlah uang tunainya 11 juta. Untuk surat-surat berharga 11.900.000. Bon yang belum diperhitungkan 0. Jumlah uang dalam kas totalnya 22.900.000. Selisih uang kas adalah 19.900.000 rupiah. Selanjutnya tabel C2. Untuk tabel C2 bersama berita acara pemeriksaan uang kas. PT Subus tanggal 5 Januari di pemegangnya Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2018 yaitu jumlahnya 0, jumlah kredit debitnya. Untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Masukan yang belum dibukukan 0, pengeluaran yang belum dibukukan 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu 2 juta. Selanjutnya uang dalam kas. Uang tunai, uang kertas 12 lembar dengan harga 50.000, ada 600.000 totalnya. 18 lembar 360.000 totalnya. 23 lembar dengan total 230.000, 65 lembar dengan total 325.000. Untuk total seluruhnya 1.515.000. Untuk uang logam 13 keping, nah harga 1.000, totalnya 13.000 dan 4 keping 2.000, totalnya keseluruhan 15.000. Untuk jumlah uang tunainya total 1.530.000. Surat berharga 0. Bon yang belum diperhitungkan 270.000. Jumlah dalam uang kas adalah 1.800.000. Sisi uang kas yaitu 200.000. Selanjutnya tabel C3. Untuk supporting schedule table Bank CAB
Jurnal koreksi yang diperlukan adalah setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing. Jurnalnya bank CAB di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 10.600.000. Yang B, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan giro bunga yang diberikan oleh bank CAB sebesar 156.500. Itu bank CAB di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 156.500. Selanjutnya yang C, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi bank sebesar 25.000. Beban admin bank ada di debit dan bank CAB di kredit sebesar 25.000. Yang D, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751. Clearing masuk tersebut jurnalnya utang usaha di debit 7.200.000 dan bank CAB di kredit sebesar 2.200.000. Selanjutnya, terdapat salah pencatatan sebesar 990.000 masuknya di utang usaha di debit dan bank CAB di kredit sebesar 990.000. Lanjut ke tabel C4 untuk Bank Lopo. Jurnal koreksinya, setoran clearing dengan kode transaksi 1363930 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing dengan jurnal piutang usaha 3.750.000 dan di debit dan Bank Lopo di kredit sebesar 3.750.000. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan giro bunga yang diberikan oleh Bank Lopo sebesar Rp75.226. Untuk jurnalnya, Bank Lopo di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar Rp75.226. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar Rp3.350.000. Untuk jurnalnya, piutang usaha di debit dan Bank Lopo di kredit. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar 18.000. Untuk jurnal beban admin bank di debit dan Bank Lopo di kredit sebesar 18.000. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya admin bank sebesar 5.000. Jurnalnya beban admin bank di debit dan dan Bank Lopo di kredit. Selanjutnya, tabel C3.1. Untuk tabel C3.1, saldo menurut rekening koran ada Rp4.391.410. Itu ditambah pada tanggal 28 Desember 2000, pada tanggal 28 Desember. Itu ada transaksi setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta. Dikurangi dengan cek beredar pada tanggal 26 sebesar 11 juta. Jumlahnya 11 juta dan saldo yang sebenarnya Rp13.391.410. Untuk saldo pembukuan yang ditambah pada tanggal 14, KU masuk untuk PT Lestari sebesar Rp10.600.000. Pada tanggal 28, pendapatan jasa giro ada 156.500 dengan total 10.756.500. Yang dikurangi pada tanggal 3 ada kesalahan pencatatan PT Berkat sebesar 990.000. Pada tanggal 28 beban admin bank sebesar 25.000 dan tanggal 28 cek kosong PT Berkat sebesar 2.200.000. Totalnya 3.215.000. Untuk saldo keseluruhannya Rp13.391.410. Untuk jurnalnya PT CAB 10.600.000 di debit dan piutang usaha di kredit. Dan Bank CAB di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar 156.500. Piutang usaha di debit, Bank CAB di kredit sebesar 990.000. Beban admin bank di debit, Bank CAB di kredit sebesar 25.000. Utang usaha 2.200.000. Bank CAB di kredit, utang usaha di debit. Selanjutnya, kita ke tabel C.4.
Selanjutnya kita ke tabel C4.1. Untuk saldo menurut rekening korannya Rp5.092.640. Pada tanggal 26, saldo ditambah setoran tunai PT Nuansa sebesar Rp37.500.000. Pada tanggal 28, setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta dengan total Rp39.500.000. Untuk yang dikurangi cek beredar PT Elang sebesar 2 juta pada tanggal 17. Pada tanggal 21, cek beredar PT Cahaka sebesar Rp5.500.000 dengan total Rp7.500.000 dengan saldo yang sebenarnya Rp37.092.640. Saldo menurut pembukuan sebesar Rp36.640.414. Saldo ditambahnya tanggal 24, setoran clearing sebesar Rp3.750.000. Pada tanggal 27, pendapatan jasa giro sebesar Rp75.226 dengan total Rp3.825.226. Untuk saldo yang dikurangi tanggal 24, beban admin bank sebesar Rp18.000. Tanggal 27, beban admin bank sebesar Rp5.000. Tanggal 28, cek kosong PT Lestari sebesar Rp3.350.000. Total Rp3.373.000 dengan saldo sebenarnya Rp37.092.640. Selanjutnya kita ke tabel CC3, yaitu konfirmasi Bank CAB dengan jumlah Rp4.391.410 pada rekening koran dengan tingkat bunga 9%. Kedua, dengan jumlah 1 miliar dengan rekening deposito sebesar 5,5% dengan 30.000 US dollar dengan rekening deposito sebesar 1,4%. Selanjutnya ke tabel CC4, konfirmasi Bank Lopo dengan jumlah Rp5.092.640.025 pada rekening koran dengan tingkat bunga 5%. Selanjutnya kita masuk ke sheet yang D. Untuk sheet yang D ada keterangan berupa deposito berjangka dengan jumlah per klien Rp1.450.000. Untuk investasi saham Rp265 juta dengan debit Rp4.500.000. Total per audit Rp269.500. Total per klien Rp1.715.000. Untuk total per audit Rp1.719.500.000. Selanjutnya kita ke tabel TOC2. Untuk tabel TOC2, yang pertama urutkan untuk Bank CAB terlebih dahulu, kemudian Bank Lopo. Diurutkan sesuai tanggal. Ini untuk nama keterangan saldo masuk. Ini jumlahnya dan dicek lagi kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan sistematik matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Selanjutnya tabel TOC4. Untuk TOC4 sama, diurutkan sesuai tanggal, dicek kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan sistematis, dan lain-lain. Kemudian dijumlah dengan total Rp727.861.640. Ya, selanjutnya ada tabel A2.1, yaitu ada aset berupa aset lancar, kas dan setara kas. Untuk per auditnya jumlahnya Rp67.995.350. Untuk per klien Rp47.490.324. Untuk debitnya Rp34.481.726.
Untuk kredit 6.788.000. Untuk peraudit dihitung per klien ditambah debit dikurang kredit, hasilnya peraudit ini. Untuk investasi jangka pendek itu ada 1.200.000.000 untuk per klien, 1.715.000.000. Itu di debitnya 4.500.000, untuk per audit 1.719.500.000 rupiah. Untuk piutang usaha 8.497.922.298 itu per audit. Itu per kliennya 11.990.973.240 rupiah. Untuk debitnya 218.550.000. Untuk kreditnya 90.250.000. Dan untuk peraudit 12.119.273.240 rupiah. Untuk piutang lain-lain, perauditnya 65 juta, untuk per klien 85 juta, untuk debit 200.000, total peraudit 85.200.000, untuk persediaan 1.808.167.030 rupiah, untuk per klien 2.726.538, 2.726.538.700 rupiah, untuk debit 8 juta, untuk kreditnya 60 juta 80.000 rupiah. Untuk per audit totalnya 2.674.458, 2.674.458.700 rupiah. Untuk beban dibayar muka, per auditnya 40 juta, per klien 80 juta, total per audit 80 juta. Berikut total aset lancar untuk per audit 11.678.784.678 rupiah. Untuk per klien 16.645.000, 2.645.264 rupiah. Untuk perauditnya 16.445.2.264 rupiah. Untuk investasi pada entitas per klien 422.500.000 rupiah. Untuk peraudit sama ya, 422.500.000 rupiah. Untuk aset tetap, harga perolehan 4.403.670.000 rupiah. Untuk per klien 6.909.789.000 rupiah. Untuk total perauditnya 6.909.789.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan 472.468.000. Selanjutnya untuk per klien 1.036.659.800. Terus 1.036.659.800. Untuk nilai bukunya sendiri 3.931.202.000. Untuk per klien 5.873.129.200 rupiah. Totalnya 5.873.129.200 rupiah. Untuk aset lainnya per audit 386.573.000 rupiah. Per kliennya 6.759.500 rupiah. Totalnya 6.759.500 rupiah. Untuk total asetnya di peraudit 15.996.559.678 rupiah. Untuk per klien 22.947.390.964 rupiah.
Untuk debitnya 265.731.726 rupiah. Untuk kreditnya 157.118.000 rupiah. Untuk per auditnya 22.947.390.964 rupiah. Selanjutnya tabel A2.2. Ini ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan cerukan. Itu per auditnya 200 juta, per kliennya sama, dan per auditnya sama. Untuk utang usaha, per auditnya 1.068.203.500 rupiah. Untuk per klien 1.269.116.100 rupiah. Per auditnya sama 1.269 juta. Untuk utang lain-lain, per auditnya 29.185.800 rupiah. Per kliennya 191.193.058 rupiah. Untuk debitnya 990.000. Untuk kreditnya 10.800.000 rupiah. Untuk total per audit 181.383.058 rupiah. Untuk utang pajak per auditnya 133.753.747 rupiah. Untuk per kliennya 652.127.645 rupiah. Ini sama per auditnya. Biaya yang harus dibayar 5.787.450 rupiah. Untuk per klien 162.088.980 rupiah. Di per audit sama ya 162 juta. Untuk utang bank 833 juta. Untuk per klien 1.299 juta. Untuk utang sewa pembiayaan jangka pendek 30 juta 720.000. Per auditnya 0. Untuk total kewajiban jangka pendek 2.300 juta. Untuk per kliennya 3.773 juta. Untuk utang bank 8.235 juta. Untuk per klien 10.175 juta. Untuk utang sewa pembiayaan jangka panjang 20.480.000. Untuk per klien 103.134.000. Total per kliennya sama. Total kewajiban jangka panjang 8.255.000. Untuk per klien 10.278.000. Untuk sekarang ekuitas. Untuk ekuitas modal saham per lembarnya 2.200.000. Untuk per kliennya 7. Untuk per auditnya 2.220 juta. Untuk per kliennya sama. Dan untuk per auditnya sama. Untuk saldo labanya sendiri ada 3.018.772.334 rupiah. Untuk per kliennya 6.074.924.978. Untuk per auditnya sama dengan per kliennya. Untuk total ekuitas sendiri 5.439.772.334 rupiah. Untuk per kliennya 8.894.924.978 rupiah. Untuk total kewajiban dan ekuitasnya, total kewajiban dan ekuitas per auditnya 15.956.559.678. Per klien 22.947.390.964. Per audit lagi 22.947.390.964.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.